Halo teman-teman, selamat datang di channel INS. Hari ini kita akan membuat sebuah web page sederhana atau halaman web dengan HTML yang berjudul Cat Photo App. Jadi sebagai disclaimer, saya ini nggak punya pengalaman di bidang programming, dan saya juga baru belajar 1-2 hari, tapi berkeinginan untuk menantang diri atau men-challenge untuk membuat sebuah project sederhana aja tanpa melihat dokumentasi atau kita nyontek gitu loh istilahnya. Jadi video ini dikhususkan untuk orang-orang yang baru belajar HTML juga, jadi kita bisa sharing ilmu. Dan untuk orang-orang yang sudah belajar atau udah punya pengalaman, experience, udah expert gitu, jangan judge, tapi kalian bisa bantu di kolom komen mengenai hal-hal yang bisa kita improve gitu loh. Jadi tanpa basa-basi langsung kita mulai aja. Pertama-tama, software yang kita pakai tuh namanya Visual Studio Code. Ini gratis, bisa di-download, tinggal Google aja. Terus tentu saja browser supaya kita bisa lihat hasilnya di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan itu yang tadi saya bilang Visual Studio Code. Jadi kita mulai dari new file, kita bikin namanya index_repeat.html. Jadi ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan, teman-teman yang baru belajar ya. Jadi di bagian filenya itu harus ada extension.html. Kalau nggak ada, dia nggak akan bisa dibuka di browser. Itu sedikit tips. Jadi untuk memulai, kita buka dulu dokumennya. Ini dokumen kita ya, index repeat. Jadi kalau dibuka di browser, dia akan blank space, putih bersih seperti bayi baru lahir ya. Jadi untuk baris pertama kita pakai template aja dari Visual Studio Code. Ada seru terus muncul di sini. Ini udah template ya. Jadi untuk teori dasar atau struktur dasar di HTML itu kita punya struktur namanya head, terus body, dan terakhir tuh harusnya di bawah ada footer. Itu kita bisa tambahin sendiri nanti. Kalau teman-teman perhatiin di bagian nama tab ini namanya itu sesuai dengan nama file yang kita punya. Nah, untuk merubah namanya ini kita bisa ganti di sini di bagian title. Kita ganti dengan title yang kita ingini gitu loh. Kalau di kasus saya namanya Cat Photo App. Oke, kalau kita reload, nama tabnya berubah. Itu untuk hal pertama, hal mendasar. Oh iya, ada sedikit teori lagi. Jadi kalau teman-teman perhatiin tuh dia punya banyak warna gitu ya. Ada yang warna biru tua, biru muda, terus orange. Ini tuh punya maksud buat untuk para programmer, apalagi yang baru pemula gitu ya. Jadi ini tuh semacam struktur bahasa. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia kita punya SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau di HTML kita punya juga yang namanya biru muda, biru tua ini elemen, biru muda ini attributes, orange ini values, dan putih ini adalah teks yang kita input. Oke, itu sedikit teori aja. Kita lanjut ke codingnya. Jadi untuk coding tuh sebenarnya metodenya tuh simple. Jadi kita mulai dari atas sampai bawah. Jadi baris per baris gitu. Kita bikin kodenya baris per baris, atau kita coding dari atas baris per baris sampai bawah. Oke, di baris pertama kita punya namanya main title. Jadi kita input aja. Jadi elemen yang dipakai untuk membuat sebuah main title kita pakai H1 namanya H1. Kita copy paste aja Cat Photo App. Oh ya, sedikit gambaran. Jadi kita akan bikin website yang isinya tentang galeri foto kucing. Ada foto-fotonya di atas, terus ada listnya, ada yang dia benci, ada yang disukai kucing. Terus terakhir tuh cat form. Kalau kita reload di sini, oh iya, main title-nya udah muncul. Jadi kita berhasil membuat baris pertama. Kita lanjut ke baris kedua. Di sini kita bisa pakai elemen. Oh, di sini nggak H1 lagi ya, tapi dia pakai H2. Oh, tapi sebelum itu kita pasang dulu sectionnya. Jadi ini untuk membantu struktur aja. Walaupun nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa gitu, tapi dia membantu buat strukturisasi aja gitu, jadi untuk mempermudah gitu. Nah, untuk input ini cat photos kita pakai namanya H2 bukan H1, cat photos. Jadi semakin besar angkanya, dia font size-nya semakin kecil gitu. Jadi kalau H1 tuh paling besar, jadi bagian sini loh. Jadi kalau kita update kodenya cat photos sama ya. Terus di bagian ini jenis teksnya itu paragraf atau P, singkatnya P. Jadi elemen yang kita pakai itu P elemen. Copy paste saja dan dia akan muncul kalau kita update seperti ini. Tapi kalau teman-teman notice di bagian ini tuh dia ada semacam link.
sementara kita belum punya, jadi kita bisa update kodenya di bagian sini. Jadi kalau untuk menambahkan sebuah link, kita bisa pakai elemen anchor, atau bahasa Indonesianya itu jangkar gitu loh. Dan ada teori lain, ada sedikit teori juga. Jadi untuk menambahkan link di kata-kata tertentu kayak misalnya cute cats, kita pakai istilahnya nesting. Jadi kita bakal nesting pakai anchoring elemen di bagian cute cats-nya aja. Jadi cute cats di antara anchor gitu loh. Ini namanya nesting. Oh ya, sebelum itu kita tambahin lagi linknya, abstract link. Kita buka image-nya, kita copy aja linknya, masukin ke values. Terus kalau kita update code-nya seperti ini, kita udah punya link yang bisa dipencet, dan linknya itu sama. Lanjut di line selanjutnya, kita punya jenis teks yang sama, paragraf. Jadi kita pakai p elemen, kita masukin, kita update sama ya, tapi bedanya dia belum punya link. Jadi dengan cara yang sama kita anchoring, terus kita nesting, kita pasangkan linknya, kita buka linknya, kita copy aja, kita input, kita paste, terus kita update. Kita udah punya link, simple aja. Di bagian terakhir di section pertama, di section get photos, kita punya image. Nah, untuk input sebuah image, kita pakai elemen image, img, terus attribute-nya source, value-nya, kita buka aja linknya, kita copy, kita paste. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini tuh dia tuh berwarna merah, yang artinya itu error. Jadi kita harus troubleshoot atau debug, atau kita cari tahu sendiri salahnya. Dan salah saya tuh di bagian akhir dia nggak ditutupi kurung siku. Nah, dia balik warna biru, jadi artinya dia functioning lagi. Gitu aja, kita update. Oh, kita udah punya foto kucing ya, si kucing manis. Oke, lanjut. Ini section pertama, kita butuh section kedua, cat list. Jadi kita buka lagi section baru, pakai section element. Terus karena ini title, kita pakai H2. Oke, kita udah punya title cat list. Terus ini subtitlenya kita pakai H3. Kita punya subtitlenya sekarang. Lanjut, kalau teman-teman perhatiin, dia tuh bukan jenis teks paragraf, tapi dia tuh semacam list atau per point. Jadi elemen yang kita pakai itu bukan P, tapi dia UL atau unordered list seperti itu. Terus untuk poin per poinnya kita pakai LI atau list, dan ini kita copy aja 3 kali biar, karena poinnya ada 3 ya, seperti itu. Terus kita copy paste catnip. Jadi ini 3 poin yang disukai para kucing, seperti itu ya. Laser pointers rasanya. Oke, lanjut di section kedua. Oh, masih section pertama ya, yang sama maksudnya. Berarti kita punya, oh kita update dulu lah ya, sama persis ya. Di sini kita punya foto atau image, pakai img elemen, source. Kita buka image-nya, kita copy, kita paste, kita tutup, dan dia di sini akan muncul. Tapi bedanya dengan image pertama, dia tuh ada sebuah caption di sini, jadi ada sedikit treatment. Jadi di sebelum img source kita pasangkan dengan elemen, kita nesting sih, kita nesting dengan figure, terus kita taruh sini. Terus untuk captionnya kita pakai elemen fig caption, copy paste saja, dan captionnya jadi. Tapi dia di sini ada italic style, kita bisa tambahin di sini element, kita nesting. Kalau kita update, yap, sama persis. Poin selanjutnya kita punya title. Di line selanjutnya ada title, kita pakai H3, kita update sama ya. Nah, di sini ada list lagi, tapi dia beda karena dia punya angka di sini. Jadi kita pakai namanya ordered list atau list beraturan. Kita nesting. Terus di sini ada poin LI, copy lagi 3 kali. Di sini kita masukin aja poinnya. Di sini poin-poin yang dibenci para kucing ya. Yup, kalau kita update code-nya kayak gini, sama persis ya. Lanjut, kita ketemu namanya image. Pakai image element, kita buka linknya, kita copy, kita paste, tutup. Dan kalau di-update sama ya, cuma kita lupa namanya treatment figure ya. Figure. Kita nesting. Nah, di sini ada caption lagi dengan cara yang sama. Kita pakai fig caption element. Terus, oh iya, terus kita copy aja captionnya. Terus kalau teman-teman perhatiin di sini ada bold style. Untuk membold sebuah kata kita pakai namanya strong element. Kita nesting height-nya, terus
hasilnya what? Oh, di sini ada yang salah ya. Nah, kalau di update jadi bold style. Nah, di section terakhir kita punya namanya cat form. Ini H2 atau H2. Lanjut, kalau teman-teman perhatiin dia tuh bukan, di sini bagian ini tuh bukan jenis teks paragraf biasa, dia tuh masuk ke dalam, tapi sebelumnya kita update dulu ya form element, karena ini sebuah form kan. Terus kita pasangkan dengan attribute action, kita coba interact. Nah, ini linknya. Jadi maksud dari form action ini, kalau misalnya kita input sesuatu terus kita submit, hasilnya itu bakal muncul di page ini gitu loh. Nah, lanjut. Jadi balik lagi ke sini, kita tuh kalau kita perhatiin itu ada sebuah border atau garis. Nah, untuk membuat bordernya itu kita pakai namanya field set element. Kita nesting. Nah, untuk ini karena ini bukan paragraf teks biasa, kita pakai namanya legend. Jadi kalau teman-teman perhatiin, nah dia tuh kayak gini ntar hasilnya. Kita lanjut di bagian ini nih, ada semacam pilihan option. Nah, untuk membuat option ini kita pakai input element, terus text type, di tipenya itu radio. Nah, untuk atribut selanjutnya ini lebih ke, sebenarnya nggak perlu untuk data front end, tapi untuk back end ini mungkin diperlukan. Jadi kita punya name-nya itu indoor, ID-nya itu value, ID-nya itu indoor juga, value-nya itu kita punya indoor, terus di sini kita pasang indoor. Nah, kita udah punya. Nah, kalau di outdoor tinggal copy paste aja sih biar simple. Ini ceknya bisa dihapus, terus ini bisa diganti. Ini nggak bisa, ini tunggu deh sebelum kita ganti itu. Ada yang mau dijelasin terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa ganti outdoor. Nah, kalau kita update code-nya muncul ya. Tapi kalau kita pencet, kok bisa? Wow, menarik. Oh, karena ini indoor. Nah, ya namanya indoor. Ini harusnya outdoor. Nah, kalau kita update, nah dia tuh bisa diklik dua-duanya. Paham nggak? Jadi untuk mengakali atau solusinya, kita bisa ganti, kita bisa ubah di bagian attribute name, pakai namanya outdoor. Jadi ini kita copy paste, terus kita reload. Jadi dia cuma bisa milih salah satu gitu loh. Ngerti nggak? Kita lanjut ke bagian ini. Ini adalah input text. Jadi kita input elemen, type-nya text. Terus kalau teman-teman lihat dia tuh ada semacam caption di dalam box-nya. Itu namanya placeholder element. Terus kita input get photo URL. Terus di sini kita bisa tutup, kurang lebih seperti itu. Oh, dia di dalam border deh, berarti ini harusnya di bawah field set. Oke, mirip ya. Lanjut, di sini ada button element, type-nya submit. Terus kita bikin di sini submit. Terus kalau kita update sama ya. Oh, di sini kita pakai require. Jadi diketik dulu baru bisa disubmit. Kita lanjut ke form kedua. Nah, di sini ada border lagi. Jadi kita pakai field set. Field set, kita nesting. Terus di sini ada legend element. Kalau kita update dia kayak akan menjadi seperti ini. Terus kita inputnya itu bukan radio ya, tapi dia lebih ke checkbox. Oh, jadi input type-nya dulu lah ya. Input type, checkbox, atribut yang lain kayak looping, terus ID-nya looping, terus value looping, kita tutup, terus di sini looping. Nah, teman-teman bisa copy paste aja 3 kali karena ada 3 poin. Terus di sini kita bisa bikin check. Nah, ini lazy, kita copy aja biar cepat. Copy paste. Di sini lazy. Lanjut di sini energetic. Nah, kalau kita update dia akan jadi seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kita punya sebuah footer di sini ya. Kita nesting aja. Terus di sini ada paragraf teks biasa kayak elemen, copy paste aja. Dan ini ada sebuah link. Jadi kita klik aja linknya, kita copy, terus kita anchor di nesting. Terus linknya kita masukkan ya. Dan tadi itu copy link address. Oh, well, nice. Jadi kurang lebih
codingnya seperti ini. Jadi kita udah punya ya di bagian footer. Jadi kurang lebih hasilnya sama persis. Jadi ini hasil pembelajaran saya selama 1-2 hari. Jadi kita berhasil membuat sebuah web page atau halaman web sederhana tanpa melihat kembali dokumentasi atau nyontek istilahnya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar HTML. Di video selanjutnya saya berencana buat membuat project lain yang harusnya lebih advance lagi dari ini ya. Ini kan masih basic. Jadi itu tadi tutorial singkat aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tutorial ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!